Yakin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja, tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain. Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin, mereka juga kerja. Dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan, mau apa. Ya saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik. Dan seperti apa pandangan mereka, hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rekan-rekan partai politik, sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Hasnaini Muin, mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Emrus Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan makan sayur tanpa garam gitu maksudnya. Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang, meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV. DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan dan angka yang dipatok pun tidak main-main, yaitu kisaran 10% hingga 20% dari DPT. Hal ini pun dinilai oleh sejumlah parpol sebagai upaya menjegal Ahok dalam Pilgub DKI. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat dukungan minimal calon independen adalah 6,5% hingga 10% dari DPT. Angka ini dinilai DPR tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal parpol. Komisi 2 DPR berencana menaikkan angka tersebut menjadi 2 model. Pertama, syarat dukungan 10 hingga 15% dari DPT, atau yang kedua, yakni 15% hingga 20% dari DPT. Fraksi Nasdem menilai tidak ada urgensi dari rencana menaikkan syarat dukungan minimal. Anggota Komisi 2 fraksi Nasdem Lutfi Andi Muti mengatakan bahwa jika tumbuh ketidakpercayaan bagi parpol dari masyarakat, maka parpol sebaiknya berbenah, bukan mempersulit peluang calon independen untuk maju. Ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Kalau ini kemudian dinaikkan, nanti akan menghambat orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial untuk menggunakan partai politik. Hanura pun menolak wacana tersebut. Jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan.
sangat sempit pemikiran kita ketika misalnya ada suatu regulasi, ada suatu revisi terhadap satu undang-undang hanya ditujukan ataukah menjegal orang per orang. Saya kira itu tidak baik. Hal ini ditolak oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo menegaskan menolak upaya mempersulit peluang calon independen untuk maju. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan bahwa jika revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika dua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silakan membahas sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, alat kelengkapan dalam ini nanti Komisi 2 bersama dengan pemerintah membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Ahok bersama teman Ahok mengumpulkan dukungan masyarakat melalui 1 juta KTP. Jika syarat dinaikkan, maka PR Ahok bersama calon independen lain harus kerja keras mengumpulkan lebih banyak KTP lagi. Dari Jakarta, Jessica Wower, Irfan Januari, Metro TV. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, Badan Narkotika Nasional memastikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi telah cukup lama menjadi pengguna narkoba. Kesimpulan ini didapat dari hasil tes yang dilakukan oleh BNN. Kabag Humas BNN Slamet Pribadi mengatakan dari pemeriksaan laboratorium tahap 2 yang meliputi tes urin, rambut, dan darah terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi hasilnya positif narkoba. Namun BNN baru bisa mengetahui apakah sang bupati hanya pemakai baru atau pecandu narkoba 2 hari ke depan dari hasil pemeriksaan. Slamet menambahkan meskipun dinyatakan positif narkoba, namun status Awi Noviadi masih sebagai terperiksa. BNN juga tengah menyelidiki apakah sang bupati terlibat jaringan narkoba. Hasil pemeriksaan Pak Bupati OI. Perkembangan terakhir, penyidik menginformasikan kepada saya bahwa hasil tes urinnya positif satu. Gitu aja. Sudah urin sudah positif, kemudian darah sudah positif. Nah, terakhir kan analisis rambut positif juga. Terkait pemeriksaan kemarin. Sementara itu Badan Narkotika Nasional kembali menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya yang merupakan orang tua dari Ahmad Wazir Noviadi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan. Penggeledahan dilakukan secara tertutup, awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam kediaman Bupati Ogan Ilir ini. Saat penggeledahan, orang tua sang Bupati Mawardi Yahya tidak terlihat. Rumah dalam keadaan sepi, hanya terlihat penjaga rumah yang menemani penyidik BNN dalam melakukan penggeledahan. Selain kediaman Noviadi, BNN juga menggeledah rumah PNS Faizal Roce yang berada persis di belakang kediaman Noviadi. Faizal Roce alias Ican merupakan salah satu tersangka yang ditangkap BNN saat pesta narkoba di kediaman orang tua Noviadi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan Ahmad Wazir Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang terbukti menggunakan narkotika. Sebagai dasar kami memberhentikan dapat menonaktifkan dan sudah ada mudah-mudahan besok sudah kita kirimkan. Kemudian wakilnya yang naik. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengajak serta grup band Slang dalam kampanye melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu memengaruhi anak muda untuk menghindari bahaya narkoba. Pada Kamis siang, grup band Slang mengunjungi kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Slang menyampaikan kampanye memberantas narkoba. Kunjungan Slang kali ini juga dimeriahkan dengan acara akustik Slang di depan lobi gedung BNN. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso menyatakan dukungan Slang dalam perang melawan narkoba menjadi langkah persuasif bagi masyarakat. Dalam pertemuan ini, Slang juga menjanjikan pembuatan lagu baru yang isinya mengampanyekan penyalahgunaan narkoba.
Informasi lain, pemirsa, wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sanksi bagi anggota DPR yang tidak disiplin memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ditolak oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, alih-alih merevisi undang-undang atau membuat legislasi yang baru untuk memberikan sanksi, sebaiknya KPK lebih dulu memperbaharui data anggota DPR yang telah memberikan LHKPN. Sebab menurutnya terakhir kali para anggota diberikan surat edaran sekaligus formulir LHKPN adalah 1 tahun yang lalu. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan sebaiknya KPK lebih dulu melakukan sosialisasi terkait sanksi dan aturan yang akan diberlakukan tersebut. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini juga mengatakan sebaiknya LHKPN tidak dipublikasikan kepada publik. Sejauh ini KPK mencatat sebanyak lebih dari 300 orang anggota Dewan belum memperbaharui ataupun menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Saya nggak tahu ya ada sanksi apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya laporan. Oh nggak ada ya bagaimana sanksi? Harusnya ada nggak? Harusnya ada Bang. Tanya dengan ini, dengan apa? KPK kan? Yang sebagai Komisi 3 menurut Abang perlu nggak sih direvisi? Tentu KPK punya penilaian dalam hal laporan LHKPN itu. Apa menurut Abang ini KPK aja yang kerepotan nih buat update? Enggak lah. Kan saya dengar juga ada yang beberapa sudah melaporkan tapi tidak terupdate di dalam website kan. Menurut saya udah cukup, tinggal kesadaran anggota sama sosialisasi dan persamaan persepsi itu aja. Tapi kan nggak ada efek jerahnya gitu Bang, apa? Bukan. Kalau nanti kita sudah kasih tahu, lalu kemudian masih dilakukan, nah, kan ini kan baru bisa nanti ada perbuatan penindakan, ya nanti kan itu ada pelanggaran etiknya itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengingatkan agar anggota DPR secepatnya menyelesaikan kewajibannya melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terkait dengan pengisian laporan LHKPN, MKD sudah proaktif ke pimpinan DPR agar mengirim surat ke KPK untuk meminta data-data atau nama anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Data-data anggota DPR KPK belum diterima oleh MKD, namun jika sampai awal masa sidang selanjutnya belum ada, MKD tetap akan mengirim surat edaran langsung ke bersangkutan yang bersifat himbauan agar tidak lupa menyerahkan LHKPN. MKD mengingatkan kepada para anggota yang belum menyerahkan LHKPN agar secepatnya menyelesaikan kewajibannya, karena itu wajib secara undang-undang, agar tidak nanti kalau tidak dilaksanakan ketentuan undang-undang berarti kan melanggar etika. Namun BNN baru bisa mengetahui apakah sang bupati hanya pemakai baru atau pecandu narkoba 2 hari ke depan dari hasil pemeriksaan. Selamat menambahkan meskipun dinyatakan positif narkoba, namun status Awi Noviadi masih sebagai terperiksa. BNN juga tengah menyelidiki apakah sang bupati terlibat jaringan narkoba. Hasil pemeriksaan Pak Bupati OI. Perkembangan terakhir, penyidik menginformasikan kepada saya bahwa hasil tes urinnya positif sabu. Gitu aja. Urin sudah positif, kemudian darah sudah positif. Nah, terakhir kan analisis rambut positif juga. Terkait pemeriksaan kemarin. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional kembali menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya yang merupakan orang tua dari Ahmad Wazir Noviadi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan. Penggeledahan dilakukan secara tertutup, awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam kediaman Bupati Ogan Ilir ini. Saat penggeledahan, orang tua sang Bupati Mawardi Yahya tidak terlihat. Rumah dalam keadaan sepi, hanya terlihat penjaga rumah yang menemani penyidik BNN dalam melakukan penggeledahan. Selain kediaman Noviadi, BNN juga menggeledah rumah PNS Faizal Roce yang berada persis di belakang kediaman Noviadi. Faizal Roce alias Ican merupakan salah satu tersangka yang ditangkap BNN saat pesta narkoba di kediaman orang tua Noviadi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan Ahmad Wazir Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang terbukti menggunakan narkotika. Sebagai dasar kami memberhentikan 3 ormas untuk menonaktifkan dan sudah ada.
Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengajak serta grup band Slang dalam kampanye melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Langkah ini diharapkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Kalau ini kemudian dinaikkan nanti akan menghambat orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial untuk menggunakan partai politik. Hanura pun menolak wacana tersebut. Jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan. Sangat sempit pemikiran kita ketika misalnya ada suatu regulasi, ada suatu revisi terhadap satu undang-undang hanya ditujukan ataukah menjegal orang per orang. Saya kira itu tidak baik. Hal ini ditolak oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo menegaskan menolak upaya mempersulit peluang calon independen untuk maju. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan bahwa jika revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika dua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silakan membahas sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, alat kelengkapan dalam ini nanti Komisi 2 bersama dengan pemerintah membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Ahok bersama teman Ahok mengumpulkan dukungan masyarakat melalui 1 juta KTP. Jika syarat dinaikkan, maka PR Ahok bersama calon independen lain harus kerja keras mengumpulkan lebih banyak KTP lagi. Dari Jakarta, Jessica Wower, Irfan Januari, Metro TV. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, Badan Narkotika Nasional memastikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi telah cukup lama menjadi pengguna narkoba. Kesimpulan ini didapat dari hasil tes yang dilakukan oleh BNN. Kabag Humas BNN Slamet Pribadi mengatakan dari pemeriksaan laboratorium tahap 2 yang meliputi tes urin, rambut, dan darah terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, hasilnya positif narkoba. Gubernur DKI Jakarta lainnya, Hasnaini Muin, mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Emrus Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan sayur tanpa garam gitu maksudnya. Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang, meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV. Ketua DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan dan angka yang dipatok pun tidak main-main, yaitu kisaran 10% hingga 20% dari DPT. Hal ini pun dinilai oleh sejumlah parpol sebagai upaya menjegal Ahok dalam Pilgub DKI. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat dukungan minimal calon independen adalah 6,5% hingga 10% dari DPT. Angka ini dinilai DPR tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal parpol. Komisi 2 DPR berencana menaikkan angka tersebut menjadi 2 model. Pertama, syarat dukungan 10 hingga 15% dari DPT, atau yang kedua, yakni 15% hingga 20% dari DPT. Fraksi Nasdem menilai tidak ada urgensi dari rencana menaikkan syarat dukungan minimal. Anggota Komisi 2 Fraksi Nasdem Lutfi Andimuti mengatakan bahwa jika tumbuh ketidakpercayaan bagi parpol dari masyarakat, maka parpol sebaiknya berbenah, bukan mempersulit peluang calon independen untuk maju. Ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Ihzamahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja. Tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok, supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain. Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin, mereka juga kerja. Dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan, mau apa. Nah, saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik. Dan seperti apa pandangan mereka, hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rekan-rekan partai politik, sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon mampu memengaruhi anak muda untuk menghindari bahaya narkoba. Pada Kamis siang, grup band Slank mengunjungi kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Slank menyampaikan kampanye memberantas narkoba. Kunjungan Slank kali ini juga dimeriahkan dengan acara akustik Slank di depan lobi gedung BNN. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, menyatakan dukungan Slank dalam perang melawan narkoba menjadi langkah persuasif bagi masyarakat. Dalam pertemuan ini, Slank juga menjanjikan pembuatan lagu baru yang isinya mengampanyekan penyalahgunaan narkoba. Informasi lain, pemirsa, wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sanksi bagi anggota DPR yang tidak disiplin memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ditolak oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengatakan alih-alih merevisi undang-undang atau membuat legislasi yang baru untuk memberikan sanksi, sebaiknya KPK lebih dulu memperbaharui data anggota DPR yang telah memberikan LHKPN. Sebab menurutnya terakhir kali para anggota diberikan surat edaran sekaligus formulir LHKPN adalah 1 tahun yang lalu. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan sebaiknya KPK lebih dulu melakukan sosialisasi terkait sanksi dan aturan yang akan diberlakukan tersebut. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini juga mengatakan sebaiknya LHKPN tidak dipublikasikan kepada publik. Sejauh ini KPK mencatat sebanyak lebih dari 300 orang anggota Dewan belum memperbaharui ataupun menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Saya nggak tahu ya ada sanksi apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya laporan. Kalau nggak ada ya bagaimana sanksi? Harusnya ada nggak? Harusnya ada, Bang. Tanya dengan ini, dengan apa? KPK kan? Yang sebagai Komisi 3 menurut Abang perlu nggak sih direvisi? Tentu KPK punya penilaian dalam hal laporan LHKPN itu. Apa menurut Abang ini KPK aja yang kerepotan nih buat update? Enggak lah. Kan saya dengar juga ada yang beberapa sudah melaporkan tapi tidak terupdate di dalam website kan. Menurut saya udah cukup, tinggal kesadaran anggota sama sosialisasi dan persamaan persepsi itu aja.